Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini. Namun sebelumnya kita satukan hati kita. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang senantiasa kami rasakan sepanjang kehidupan kami. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di minggu yang telah Tuhan kuduskan ini, kami mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami dengan kuat kuasa Roh Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan dan penolong dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, pada minggu ini kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan dari Hosea pasalnya yang pertama, ayat kedua sampai ayatnya yang ke-10. Hosea pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai ayatnya yang ke-10. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yizril kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yizril, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yizril." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel, dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan, Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat-alat perang, atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Tetapi kelak jumlah orang Israel akan seperti pasir laut yang tidak dapat ditakar dan tidak dapat dihitung. Dan di tempat di mana dikatakan kepada mereka, 'Kamu ini bukanlah umatku,' akan dikatakan kepada mereka, 'Anak-anak Allah yang hidup.'" Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pada minggu ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan tema Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, berbicara tentang mengasihi, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih yang dimiliki oleh Tuhan Allah kepada kita umat manusia yang diciptakannya. Kita semua bebas dari belenggu dosa dikarenakan karena kasih Allah yang begitu besar, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga kita yang percaya mendapatkan pengampunan dosa. Pengorbanan Kristus Yesus anak Allah yang tunggal, bukti kasih Allah kepada kita umat manusia, sehingga kita tidak lagi hidup dalam dosa, tetapi Tuhan telah
memberikan kita pengampunan bagi kita yang percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita dapat melihat kembali gambaran kasih Allah melalui firman Tuhan yang kita baca dan dengar pada minggu ini. Bagaimana Allah mengasihi umat Israel ketika umat Israel melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Allah tetap menaruh kasih atas mereka. Kalau kita baca dengan seksama tadi, bagaimana Allah berfirman kepada Nabi Hosea agar Hosea mengawini perempuan sundal dan memperanakkan anak dari perempuan sundal tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara, kenapa Allah memerintahkan Nabi Hosea untuk mengambil perempuan sundal dan memperanakkan anak dari perempuan itu? Karena demikianlah gambaran umat Israel pada saat itu. Hubungan Allah dengan umat Israel seperti hubungan suami dan istri. Tetapi hubungan itu mengalami ketidakbaikan. Umat Israel tidak setia kepada Tuhan Allah. Umat Israel membelakangi Tuhan dengan menyembah dewa-dewa. Dengan demikian mereka telah melakukan perzinahan rohani ataupun persundalan kepada Tuhan Allah. Karena mereka tidak menaruh kesetiaan kepada Tuhan Allah. Demikian jugalah gambaran istri yang diambil Nabi Hosea, yaitu Gomer. Gomer diambil oleh Hosea, dan ketika mereka sudah menikah, lahirlah anak pertama Gomer, yaitu Yizril. Lahirlah baginya Yizril. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Yizril lahir, berikutnya lahirlah anak kedua, anak perempuan. Maka dikatakan Tuhan Allah berfirmanlah Allah kepada Hosea untuk memberikan nama Lo Ruhama. Dan berikutnya anak yang ketiga, lahir seorang anak laki-laki. Tuhan berfirman kepada Hosea, beri nama Lo Ami. Bapak Ibu saudara-saudara, anak kedua dan ketiga yang dilahirkan oleh Gomer adalah hasil dari persundalannya dengan laki-laki lain. Hasil perzinahannya dengan laki-laki lain. Gomer tidak menaruh kesetiaan kepada Hosea. Itulah gambaran umat Allah kepada Allah pada saat itu. Walaupun mereka menyembah Tuhan Allah, tetapi mereka juga percaya dan menyembah dewa-dewa lain. Sehingga mereka tidak lagi menaruh kesetiaan kepada Tuhan Allah. Bapak Ibu saudara-saudara, gambaran rumah tangga Hosea dan Gomer, itulah gambaran bagaimana umat Israel telah membelakangi Tuhan Allah. Tetapi Tuhan Allah memberikan hukuman kepada mereka. Bahkan Tuhan mengatakan kepada mereka, kalau Tuhan tidak lagi menjadi Allah mereka, Tuhan tidak menaruh kasih, Tuhan tidak mengampuni mereka. Konsekuensi dari dosa, yaitu hukuman, tetap berjalan. Mereka mendapatkan hukuman oleh karena akibat yang mereka lakukan, oleh karena hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun Allah menghukum mereka, kalau kita baca ayat 10, bagaimana umat Israel kembali dipulihkan. Allah berfirman, kalau jumlah umat Israel seperti pasir di padang laut.
Artinya jumlahnya tidak terbilang. Yang dulunya mereka dikatakan tidak anak-anak Allah, sekarang mereka dikatakan anak-anak Allah yang hidup. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita lihat dan baca ayat 10, bagaimana Tuhan Allah menaruh kasih kepada mereka, sehingga Tuhan berkata dan berfirman, jumlah umat Israel akan banyak seperti pasir di laut. Mereka tidak lagi dikatakan tidak umat Allah, tetapi mereka akan disebut anak-anak Allah yang hidup. Awalnya Allah marah kepada mereka dengan mengatakan tidak mengampuni mereka dan aku bukan Allah mereka. Tetapi karena kasih Allah yang begitu besar, Allah memberikan kesempatan mereka untuk mengalami pertobatan dan perubahan. Sehingga Allah memulihkan keadaan mereka dan mengatakan kepada mereka kalau umat Israel akan menjadi anak-anak Allah yang hidup. Bapak Ibu, kalau kita baca ayat selanjutnya, yang tadi dikatakan Ruhama menjadi Ruhama. Yang pertama Lo-Ami menjadi Ami. Terjadi perubahan nama. Yang tadinya Allah tidak mengampuni mereka menjadi Allah mengampuni mereka. Yang tadinya Allah tidak ingin dikatakan Allah mereka menjadi Allah mereka pada saat itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita merasakan kasih dan pemeliharaan Tuhan, apa yang boleh kita lakukan dan kerjakan? Yang pertama, kita harus bersyukur. Karena apa Bapak Ibu saudara-saudara? Apa yang kita terima, apa yang kita peroleh sampai pada saat ini bukan karena kuat dan hebat kita, tetapi oleh karena anugerah Tuhan. Ketika kita sudah bersyukur Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang mau kita lakukan berikutnya? Kita harus menjadi umat Allah yang setia untuk memuji, menyembah Tuhan. Kita harus menyembah Dia yang telah menaruh kasih kepada kita. Bukan karena kebaikan kita, kebolehan kita, tetapi karena kasih Allah itulah yang begitu besar. Itulah yang telah menyelamatkan kita. Sehingga kita harus menyembah Tuhan dengan segenap hati. Jangan kita menyembah kekuatan-kekuatan dunia, karena itu akan menyakiti hati Tuhan. Dengan melakukan itu, kita telah melakukan perzinahan rohani, telah melakukan persundalan kepada Allah. Kita harus setia kepada Allah yang menciptakan, yang menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan menantikan kita untuk mengalami pertobatan dan perubahan. Tuhan menantikan kita. Bagaimana dengan kita? Apakah kita memberikan respon yang positif akan kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk mengalami perubahan? Tuhan itu mengasihi kita. Tiada kasih yang lebih besar dari kasih Allah. Ketika kita mengaku dan datang kepada Dia dan meminta ampun, Tuhan akan mengampuni kita. Karena kasih Allah yang begitu besar. Seperti tema kita pada minggu ini, Tuhan mengasihi dan menyelamatkan umatnya. Kita sudah dikasihi dan kita sudah diselamatkan dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, tetaplah setia kepada Tuhan, sembahlah Tuhan, jangan pernah menyakiti hati Tuhan dengan menyembah hal-hal dunia, kekuatan-kekuatan dunia, bahkan lebih menaruh kepercayaan kepada kekuatan dunia. Kekuatan Tuhan lebih besar daripada kekuatan dunia. Oleh karena itu, tetaplah setia menyembah Tuhan yang telah menaruh kasih dan menyelamatkan kita. Amin.
Bapa di sorga, terima kasih buat kebaikan dan anugerah Tuhan. Kami telah menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami perdengarkan dan dengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami mengingat kasih Tuhan, kami mengingat keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kami melalui Kristus Yesus. Roh-Mu yang menolong dan mampukan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada minggu ini, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih buat minggu ini. Oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan boleh memelihara kehidupan kami. Kami mau belajar dan terus belajar dari kebenaran firman Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, agar kebenaran firman Tuhan boleh senantiasa kami mengerti, kami imani, bahkan kami lakukan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan bagi kita pada minggu ini dari Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Kami akan membacakan firman Tuhan bagi kita. Demikianlah firman-Nya. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasih dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, tema firman Tuhan yang mau kita dengarkan pada minggu ini, hikmat yang dari atas. Hikmat yang dari atas. Saudara-saudara, berbicara tentang hikmat tidak bisa kita dapatkan dari dunia pendidikan. Tidak ada mata pelajaran, tidak ada mata kuliah yang bisa mengajarkan tentang hikmat. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Hikmat itu bukan dari manusia, tetapi hikmat itu datangnya dari Tuhan Allah. Hikmat tidak dapat kita peroleh dari manusia. Apapun titelnya, apapun profesinya, tidak dapat memberikan hikmat yang dari Allah itu kepada kita. Tetapi hikmat itu sesungguhnya murni berasal dari Tuhan Allah. Hanya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita mau memperoleh hikmat, maka kemanapun kita sekolah, tidak kita akan temui. Ketika kita mau memperoleh hikmat, kita harus datang kepada si pemberi hikmat, yaitu Tuhan Allah melalui doa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, banyak orang cerdas, banyak orang intelektual, tetapi mereka belum tentu memiliki hikmat yang datangnya dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, melalui surat Yakobus ini ada dua macam hikmat yang dikatakannya. Pertama, hikmat dari dunia, dan hikmat dari Allah yang dari atas. Hikmat dunia adalah orang-orang yang menaruh iri hati
adalah orang-orang yang mementingkan diri sendiri, adalah orang-orang yang berdusta melawan kebenaran, adalah orang-orang yang suka menghadirkan kekacauan dan menimbulkan banyaknya kejahatan-kejahatan. Itulah hikmat dunia. Ketika ada iri hati, maka di dalamnya bukanlah ada hikmat dari Tuhan. Ketika mementingkan diri sendiri, maka bukanlah hikmat dari Tuhan, tetapi hikmat dunia yang dimilikinya. Dampak ataupun akibat dari hikmat dunia ini, Bapak Ibu Saudara, adalah kekacauan. Kalau sudah ada iri hati, mementingkan diri sendiri, berdusta melawan kebenaran, maka yang terjadi adalah kekacauan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara-saudara, hikmat yang dari atas atau hikmat yang dari Allah adalah murni, adalah peramah, penurut, bahkan pembawa damai. Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika semua hikmat Allah ini, hikmat yang dari atas ini kita kerjakan dan lakukan, apa dampak atau akibatnya? Maka kedamaianlah yang akan terjadi, bukan kekacauan. Sekarang kita mau introspeksi diri. Apakah kita berada di posisi hikmat dunia atau hikmat yang dari atas, hikmat dari Allah? Ketika kehadiran kita membawa kekacauan, maka sesungguhnya yang ada dalam diri kita adalah hikmat dunia. Tapi sebaliknya, ketika kita berada dan membawa kedamaian, berarti hikmat yang dari ataslah, yaitu dari Allah, ada dalam hidup kita. Kita bisa melihat diri kita sendiri dulu Bapak Ibu Saudara-saudara. Hikmat yang bagaimana ada dalam diriku. Setelah itu kita bisa melihat orang-orang yang di sekitar kita. Kalau ada iri hati di dalamnya, kita masih iri kepada orang yang berhasil, kita masih iri karena orang lebih baik, orang lebih sukses, berarti masih hikmat dunia. Kalau kita mementingkan diri sendiri, memiliki sikap ego, berarti hikmat dunia masih ada dalam diri kita. Tetapi kalau kita menjadi orang yang penurut, menjadi orang yang pembawa damai, berarti kita adalah orang-orang yang memiliki hikmat dari Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika surat Yakobus ini kita dengar, mungkin kita akan kembali bergumul dan merenung. Aku mau hikmat dari Tuhan agar hidupku mendatangkan kedamaian, bukan mendatangkan kekacauan. Bagaimana hikmat ini bisa kita peroleh? Pastinya hanya melalui doa. Ketika anak-anak belajar, ketika anak-anak sekolah, sering mereka berkata, Tuhan berikan aku kepintaran. Sesungguhnya bukanlah kepintaran yang utama, tetapi hikmat Tuhan yang terutama. Karena hikmat Tuhan melebihi daripada kecerdasan dan kepintaran. Ketika seorang anak dan siapapun, bahkan kita yang sudah dewasa, memiliki hikmat yang dari Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang mendatangkan kedamaian. Orang yang berhikmat pasti dapat menjadi berkat. Orang yang berhikmat pasti tahu membedakan mana yang baik dan yang tidak baik. Tanpa hikmat dari Tuhan Bapak Ibu, kita akan dapat diombang-ambingkan oleh arus zaman ini. Kita tidak dapat menguasai dunia. Kita tidak dapat menjaga dan mengawasi diri kita sendiri tanpa hikmat dari Tuhan. Tetapi ketika ada hikmat dari Tuhan yang kita minta dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan,
Maka Tuhan dengan anugerahnya memberikan itu kepada kita, agar kita dapat menjalani kehidupan seturut dengan kehendak Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Dengan hikmat kita dapat menguasai diri. Dengan hikmat kita dapat membedakan yang baik dan yang tidak baik. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari terus katakan kepada Tuhan, berikan hikmat kepada anak-anakku. Berikan hikmat kepadaku sebagai orang tua. Berikan hikmat kepadaku sebagai pekerja dan pelayan, agar kami melakukan segala semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Dalam Alkitab, raja yang terkenal hikmatnya adalah Raja Salomo. Dia terkenal dengan hikmatnya. Dia bukan meminta kekayaan, dia bukan meminta harta yang berlimpah, tetapi hanya hikmat yang dimintanya. Ketika hikmat itu dimintanya, Tuhan berikan itu, dan Tuhan tambahkan yang lainnya. Harta, umur panjang, semua Tuhan berikan. Dan hikmat itu dibuktikan oleh Raja Salomo ketika dia diperhadapkan dengan perkara dua perempuan yang memiliki anak, dan anaknya ada yang mati. Ketika mereka berebut, ini anakku, Salomo katakan, ambil pedang. Maka ibu yang memiliki anak yang masih hidup ini mengatakan, biarlah anak itu diberikan kepadanya. Tetapi apa kata Salomo? Tidak, anak ini adalah anak dari ibu ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara, itu adalah hikmat. Hikmat yang lahir dari Allah, hikmat yang datangnya dari atas, bukan karena kecerdasan dan kepintaran intelektual yang kita peroleh dari dunia pendidikan. Hikmat itu segalanya. Ketika hikmat sudah ada dalam diri kita, Bapak Ibu, maka kita bisa menjadi pribadi yang tetap berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan anugerahkan hikmat yang dari Allah kepada setiap kami yang mendengarkan firman-Mu, agar kami hidup melakukan kehendak Tuhan, bukan melakukan kehendak kami sendiri. Agar kami bisa membedakan mana yang baik dan yang tidak baik, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Roh-Mu yang menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.